Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah tukang kayu nekat temani jenazah selama 40 hari dalam kubur. Terjadi hal mengerikan ini. Alkisah ada seorang konglomerat yang menulis wasiat. Barang siapa yang mau menemani jenazahnya selama 40 hari di alam kubur setelah meninggal dunia, maka akan diberi separuh hartanya. Lalu ia bertanya kepada anak-anaknya, apakah sanggup menemaninya di alam kubur nanti? Kemudian anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi jenazah. Keesokan harinya dipanggil adik-adiknya dan bertanya hal serupa, yakni menemani selama 40 hari di dalam kubur setelah dirinya meninggal dunia. Imbalannya sama, diberikan hadiah separuh harta sepeninggalannya. Apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah, terangnya. Seperti dikutip dari akun Facebook Hayati. Dengan sedih, konglomerat itu memanggil ajudannya dan meminta mengumumkan kepada penduduk setempat apakah ada yang berani menerima tantangannya. Hingga suatu hari, konglomerat itu meninggal dunia. Makamnya dihias dengan mewah dan tidak terkesan menyeramkan. Kemudian di waktu yang hampir bersamaan, ada tukang kayu yang sangat miskin. Ia mendengar tantangan yang diberikan pelatihan konglomerat itu. Kemudian ia menyanggupinya demi imbalan yang tidak sedikit, yaitu setengah harta peninggalan konglomerat tersebut. Tukang kayu itu pun masuk ke dalam kubur. Semua orang tidak percaya jika ada yang mampu dan sanggup bertahan selama 40 hari di dalam kubur menemani orang yang sudah tidak bernyawa. Lalu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Mereka melakukan tugasnya, yaitu bertanya kepada si mayit dan meminta mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Kemudian si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia pun perlahan mundur untuk menghindari kedua malaikat tersebut. Namun hal lain malah berbalik. Mungkar dan Nakir malah mendatangi si tukang kayu dan bertanya kepadanya, apa yang sedang dilakukan tukang kayu itu? Kemudian si tukang kayu itu menjawab, ia sedang menemani konglomerat itu selama 40 hari untuk nantinya mendapatkan imbalan setengah dari harta yang ditinggalkannya. Tak sampai di situ, Mungkar dan Nakir bertanya kembali, harta apa yang kini ia miliki oleh si tukang kayu itu? Hartaku hanya kampak ini saja untuk mencari rezeki, kata si tukang kayu. Setelah itu di hari kedua, Mungkar dan Nakir kembali lagi bertanya, kayu mana yang ia tebang dan milik siapa? Tukang kayu itu menjelaskan, pohon yang ditebangnya berada di tengah hutan serta tidak ada pemiliknya. Di hari ketiga, Mungkar dan Nakir bertanya lagi, untuk apa pohon-pohon itu ditebangnya? Setelah menjadi kayu akan dikemanakan? Tukang kayu menjawab, nantinya kayu-kayu itu akan dijual sebagai bahan bakar. Kemudian uang hasil jualannya itu akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Malaikat Mungkar Nakir terus mendatangi setiap harinya dan bertanya kepada tukang kayu itu, yakni seputar kampak yang dimilikinya sampai hari ke-39. Kemudian sampailah hari ke-40. Tukang kayu itu langsung lari dan keluar dari dalam kubur dan berteriak. Selain itu, orang-orang di luar juga menunggunya karena penasaran apakah tukang kayu tersebut berhasil. Sambil merasakan ketakutan dan berteriak, tukang kayu itu mengatakan
ia tidak jadi menerima imbalan yang telah dijanjikan. Sebab harta yang ia miliki saat ini untuk bertahan hidup adalah kampak. Sementara semua harta tidak akan dibawa mati, terkecuali ibadah dan amal saleh. Hal ini ia sadari setelah bertemu malaikat Mungkar dan Nakir. Tukang kayu itu pun semakin sadar akan pentingnya bekal untuk di akhirat nanti. Sekian, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu a'lam bishawab.